Wankawan TV1. Alhamdulillah, semua kita berada di sini. Kita berada di tanah yang luar biasa, yang sangat banyak. Kan YouTube-nya paling jahat kan semuanya kan udah mari kita pertahankan tanah yang asli ini. Jangan biarkan orang-orang yang palsu masuk ini. Jangan biarkan orang dengan ijazah palsu masuk ini. Setuju? Kita percaya dengan kekuatan kita semuanya, dengan kekuatan para kiai, kita akan mempertahankan tanah kita ini. Setuju? Dan kita memberikan juga, kita terima kasih apresiasi kepada para purnawirawan TNI sudah meletakkan bahwa PSN khususnya juga PIK 2 Banten ini dan juga yang ada di Kepang ya di Kolombo ini itu sudah ditolak. Akan diambil badannya untuk kepentingan para oligarki dan diberikan dengan harga yang sangat tidak sesuai. Sementara para oligarki mungkin juga para penguasa hari ini mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke, Bu, gimana tanggapannya tentang penangkapan Chandra yang terkesan dipaksakan, Bu? Kami mendengar tadi malam bahwa Bang Charlie itu tadi malam ditangkap. Adapun informasinya tadi malam ditangkap, kami baru tahu pagi ini kalau memang tadi malam terjadi penangkapan. Tanggapan kami adalah kepada Bapak Kapolri, Bapak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia. Dengan ini kami mohon tidak ada lagi para aktivis, para masyarakat, tokoh-tokoh yang peduli dengan negeri ini untuk dikriminalisasi. Oke, Bu, makasih ya. Bang Roy, Bang Roy. Info dari Bang Hatta. Iya. Ya, Bang Roy, gimana tanggapannya tentang aksi hari ini, Bang? Ya, alhamdulillah ini luar biasa. Rakyat Bandung, rakyat Banten, lagi ya. Jadi alhamdulillah luar biasa nih rakyat Banten bisa bersama-sama untuk menggerakkan suara rakyat. Jadi kita menolak oligarki, menolak PIK 2, dan kita berada di sini karena kita satu nafas, satu hati. Dan yang kita perjuangkan adalah penduduk Banten yang asli. Jadi kita tetap harus mempertahankan yang asli, jangan mau yang palsu. Jadi jangan sampai PIK 2 atau oligarki itu adalah orang-orang yang palsu yang mau menduduki sini. Pertahankan terus tanah asli kita, dan kita bersama-sama dengan semangat Ki Ageng Tirta Yasa, ya, kita semangat pahlawan-pahlawan dari Banten, kita membersamai semuanya. Insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita semuanya. Amin. Oke, Bang, seperti kita tahu PSN yang kemudian dialamatkan ke PIK 2 ini kan dulu adalah programnya Pak Jokowi ya. Ya walaupun akhirnya sekarang dicabut oleh Pak Prabowo. Tanggapannya Pak Roy? Ya, sebenarnya ini sudah dicabut, tapi kita harus lihat kenyataannya bagaimana. Apalagi kemarin kita apresiasi sekali ada 8 tuntutan dari purnawirawan TNI itu yang menyatakan salah satunya PSN dicabut, termasuk yang ada di Banten dan yang ada di Rempang. Dan juga jangan sampai ini diteruskan oleh siapa? Fufu Wawa yang menjadi tuntutan ke-8 dari purnawirawan. Jadi mari kita bersama-sama, kita berjuang bersama, jangan pernah takut karena kita mempertahankan hak kita, tanah kita yang asli. Jangan sampai mereka-mereka yang palsu itu menduduki ini. Sekali lagi, tolak yang palsu, pertahankan tanah yang asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak-bapak polisi yang hadir di sini, saya mohon tolong didengarkan baik-baik apa yang saya sampaikan. Saya menghimbau kepada aparat yang ada di sini, jangan lagi melakukan kriminalisasi terhadap rakyat Banten. Kalian tidak boleh menangkap rakyat Banten lagi. Kalian jangan jadi bolos aduan. Anda boleh menangkap rakyat Banten kalau Anda sudah menangkap aduan terlebih dahulu. Tanah Banten ini adalah tanah milik orang-orang Banten, bukan tanah milik pengamban. Oleh karena itu, kalian digaji oleh pajak rakyat Indonesia. Anda
digaji oleh Aguan dan kawan-kawan. Oleh karena itu, aparat tidak boleh tunduk dengan Aguan. Anda harus tunduk kepada rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia menggaji Anda. Oleh karena itu, karena proyek strategis nasional PIK 2 sudah dibatalkan secara hukum, saya sudah 40 tahun di dunia hukum, memberi Anda sedikit pengetahuan. Ketika PSN sudah dibatalkan, maka kewajiban rakyat Banten untuk berbondong-bondong mengambil tanahnya kembali yang sudah diambil. Kalau Anda tidak datang mengambil tanah Anda kembali ke PIK 2, maka sama dengan Anda melakukan pengkhianatan. Oleh karena itu, saya ingin katakan, musuh terbesar dari kita adalah ketakutan kita diri sendiri. Oleh karena itu, saya ingin menghimbau rakyat Banten, jangan pernah takut terhadap oligarki. Oligarki bisa makan di Indonesia karena dari tanah kalian, dari nenek moyang kalian. Oleh karena itu, sekali lagi, aparat, takutlah kepada rakyat Anda. Anda tidak boleh takut bahwa orang yang selama ini membuat penderitaan. Oligarki bukanlah penghuni asli negeri. Oleh karena itu, sekali lagi, lawan Aguan, lawan oligarki, rampas kembali tanah kalian. Anda jangan takut mengambil tanah kalian kembali, karena PSN sudah dibatalkan. Sekali lagi, lawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya ada setengah air. Hari ini saya hadir di Tugu Cangkir, Desa Kronjo, Kabupaten Banten, dalam rangka untuk memberikan dukungan secara moral, dukungan apa yang bisa saya lakukan bagi masyarakat Banten yang saat ini sedang mengalami ketidakadilan, yang sedang mengalami pembiadaban, karena telah dirampas tanah-tanah milik mereka yang sudah mereka miliki selama ratusan tahun tanpa ada kejelasan tentang ganti rugi yang berarti, tanpa ada kejelasan tentang bagaimana kelangsungan hidup mereka ke depan. Maka pada hari ini saya khusus ingin belanja masalah apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa kami rakam defisit para ilmuwan untuk masyarakat di sini. Bagaimana kami akan melakukan advokasi, bagaimana kami akan melakukan pendampingan, bagaimana kami akan melakukan bimbingan, dan bagaimana kami akan memberikan support secara maksimal untuk masyarakat di sini, sehingga mereka bisa mendapatkan hak-haknya sebagai rakyat Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Maka masyarakat yang mungkin tidak tahu benar tentang bagaimana melakukan advokasi terhadap nasib mereka sendiri, kami para akademisi, para ilmuwan harus membantu mereka sebaik-baiknya dengan pikiran yang kami miliki, dengan advokasi kami kepada banyak pihak. Insya Allah kita akan membantu semaksimal mungkin, kita akan membantu sampai seterusnya agar masyarakat di sini terus mengalami keberlangsungan kesejahteraan tanpa tercederai hak-haknya. Yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Tanya nggak? Allahu Akbar. Oke Bu, Dr. Tifa, proyek PIK 2 ini kan miliknya Aguan ya. Yang kita tahu Aguan ini adalah salah satu oligarki besar, dan proyek ini awalnya dimotori oleh Presiden Jokowi yang dulunya memimpin tanggapannya. Ya, sebetulnya proyek ini sudah berlangsung sejak tahun 1995. Yang harus kita sesalkan adalah bahwa masyarakat setempat yang kemudian mengalami dampak, yang kemudian akhirnya menjadi korban, tidak diberikan informasi apapun, tidak diberikan advokasi apapun, tidak diberikan pembelaan apapun, tidak diberikan kepastian akan bagaimana setelah proses ini berlangsung. Jadi itu yang saat ini dengan momentum pembangunan PIK 1, 2, 3 dan seterusnya sudah mereka rencanakan, maka kita semua masyarakat harus turun bisa mendampingi seluruh masyarakat yang terdampak dengan proyek ini.
warahmatullahi wabarakatuh. Yang kerok segala masalah di negeri ini adalah Joko Widodo. Joko Widodo sudah hampir menjual seluruh Indonesia tanpa kita tahu. Joko Widodo sudah memelihara oligarki, memelihara aguan, memelihara oligarki seluruh Indonesia untuk menjual negerinya. Biang segalanya adalah Joko Widodo. Saya berharap seluruh rakyat Indonesia menghentikan gerakan-gerakan keluarga ini karena betul-betul sudah merusak Indonesia. Anda bayangkan, Banten dijual kepada aguan tanpa tahu rakyatnya. Rempang dijual, Surabaya dijual, BSD dijual, seluruh tambang di Sulawesi dijual, Maluku dijual, dan para pendukungnya memuja seakan-akan pahlawan. Jadi pusatkan perhatian kita untuk menyelamatkan bangsa ini, maka seluruh keluarga Joko Widodo harusnya dari negeri ini. Dialah biang keroknya. Kaki-kaki tangan Aguan, Ali Hanafi, Nono Sampurno dan lain-lain adalah orang-orang yang harus juga kita lawan karena mereka adalah penindas rakyat. Saya heran, rakyat Banten agak lambat bangkit, tapi sekarang bangkit dan kita mulai hari ini seluruh tanah-tanah yang sudah diambil oleh mereka kita datangi dan ambil kembali semua. Seluruh rakyat Indonesia, Anda bayangkan tempat kita demo ini kira-kira 60 km dari pusat PIK 2. Coba Anda bayangkan, ada oligarki yang mau mengambil tanah rakyat yang panjangnya kira-kira 100 km, yang luasnya kira-kira 100.000 hektar, dan rakyat dianggap kacung-kacung saja. Dan anehnya seluruh aparat mulai RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur dan aparat penegak hukum menjadi kacung mereka. Di mana hati kalian? Beberapa orang sudah dipenjarakan. Teman perjuangan kami hari ini mulai kemarin dikepung rumahnya untuk ditangkap. Charlie dengan yang orang tuanya sudah meninggal karena dikriminalisasi, dan ratusan rakyat Banten mengalami hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Para mujahid, para kesatria, para pendekar, para jawara, para tokoh masyarakat, rakyat Banten, saya mau bertanya, rakyat Banten siap bersatu, siap kompak, siap melawan oligarki. Takbir. Hari ini berkumpulnya kita di Tugu Cangkir, Rojo, Kabupaten Tangerang
Provinsi Banten. Tidak lain dan tidak bukan menyatukan daripada pemikiran visi kita untuk menjaga Banten agar tidak terjajah, agar Banten tidak dirampas, agar Banten tidak dirampok daripada tanah-tanahnya. Maka rakyat Banten harus kompak, harus bersatu. Betul? Tadi malam kita lihat ada korban dari PIK 2 yaitu saudara Charlie Chandra didatangi oleh aparat polisi untuk ditangkap. Padahal belum ada surat penetapan dia sebagai tersangka. Betul? Tiba-tiba polisi ingin menangkap dia, membawa dia. Pertanyaannya adalah, Pak polisi bekerja untuk rakyat atau untuk oligarki? Jadi hilangkan semboyan mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Hilangkan. Itu hanya bualan saja. Tidak pantas kalian memakai daripada semboyan itu tatkala rakyat kalian sedang dimintakan, sementara rakyat kalian sedang lebih rampok tanahnya, kalian malah membela oligarki. Di mana rasa daripada nasionalisme ketika Aguan dituntut, digugat, Nono Saputra digugat, Muainas Aidin digugat, kalian bergerak dengan cepatnya untuk menangkap orang yang digugat. Betul? Nggak beda jauh dengan Jokowi. Jokowi berapa kali kita sudah laporkan, tapi tidak pernah dia diperiksa dan ditangkap. Tatkala Jokowi datang ke Polda, langsung kita punya pejuang-pejuang diperiksa, dipanggil di Polda. Pertanyaannya adalah, polisi bekerja untuk siapa? Pantaskah dengan moto mengayomi, melayani? Pantas atau tidak? Hei, kalian digaji dari gaji, dari uang rakyat, dari pajak kami yang membiayai seragam kalian, membiayai persenjataan kalian, membiayai daripada operasional kalian. Kenapa kalian memusuhi daripada rakyatmu sendiri? Jangan salahkan kami ketika kami nanti bersatu melawan kalian yang memang kalian sudah tidak mau lagi, yang kalian sudah tidak mau lagi membela rakyat kalian. Ingat, Indonesia merdeka bukan karena polisi. Betul? Polisi ada ketika Indonesia sudah merdeka. Sekarang kalian bukan membela rakyat, tapi malah menangkapi rakyat untuk mengawasi, untuk mengikuti syahwat daripada oligarki. Banten siap bersatu, Laskar siap bersatu, Jawara siap bersatu, Pendekar siap bersatu. Takbir pada rakyat Banten. Wong Banten, ora wedi. Kepada rakyat Banten, kepada Laskar Banten, kepada Pendekar Banten, kepada Jawara Banten, kepada ulama-ulama Banten, jangan kalian menjadi pengkhianat daripada pejuang-pejuang kalian yang sudah memerdekakan daripada tanah Banten. Jangan kita jadi sampai menjadi pengkhianat daripada leluhur-leluhur kita. Malu kepada leluhur kita yang sudah memerdekakan Banten, yang sudah mempertahankan Banten. Ketika merdeka, mau kalian serahkan ke oligarki, mau kalian serahkan ke Cina syarat dan syarat. Mau tidak? Mau tidak? Kalau tidak mau, ayo bersatu. Bagi pengkhianat, saya katakan kepada kalian, lihatlah yang saat ini berjuang. Mungkin yang saat ini berjuang tanahnya sedang dirampas. Yang saat ini berjuang tanahnya sedang dirampok.
yang saat ini berjuang, tanahnya sedang diambil tanpa dibayar dengan sebaik-baiknya. Ingatlah, hari ini mungkin yang jadi korban adalah kita-kita yang ada saat ini. Hari ini yang jadi korban adalah mereka yang saat ini bergerak. Tidak tertutup kemungkinan ketika kalian diam, hai rakyat Banten, tanah kalian pun nanti akan dirampas oleh mereka. Betul? Betul? Yang kedua, 2 poin saja. Bahwa bukan hanya konstitusi yang diinjak-injak, tapi ideologi juga diinjak-injak. Betul. Pancasila ini sudah tidak dijadikan landasan lagi oleh mereka yang menguasai tanah yang namanya PIK 2 dan PIK 1. Ketuhanan yang Maha Esa dibuang jauh menjadi keuangan yang maha kuasa. Betul. Dibeli masyarakat, dibeli pembesar, dibeli aparat untuk menguasai rakyat. Artinya uang berkuasa, cuan berkuasa, aguan berkuasa. Urusannya duit, duit, duit. Ketuhanan yang Maha Esa sudah dipinggirkan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang terjadi adalah kebiadaban. Bukan manusiawi lagi, tapi homo homini lupus. Manusia jadi serigala atas manusia lainnya. PIK 1, PIK 2 adalah kaum serigala yang memangsa domba-domba. Dan domba-domba itu roiyah, rakyat yang terpinggirkan dan tersembelih lagi oleh kekuasaan tadi. Kemanusiaan sudah tidak ada. Yang ada kebiadaban. Dan untuk itulah kita berjuang untuk kemanusiaan ini. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Apakah masih persatuan Indonesia? Tidak. Yang ada persatuan Indo-Cina. Bahkan jangan sampai jatuh ke narasi persatuan Cina-Cina. Bukan persatuan Indonesia lagi. Jadi sila ketiga Pancasila sudah diinjak-injak. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada musyawarah tidak? Tidak ada musyawarah. 30.000, 50.000 dipaksakan. Nggak ada musyawarah. Tidak ada hikmah. Tidak ada perwakilan. Yang ada penindasan langsung. Oleh karena itu nggak ada namanya kerakyatan. Kerakyatan sudah hanya nama saja. Dia menginjak-injak sila keempat Pancasila. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah PIK 2 dan PIK 1 menunjukkan keadilan sosial? Tidak, saudara-saudara sekalian. PIK 2, PIK 1 adalah keadilan hanya untuk segelintir orang. Tidak untuk seluruh rakyat Indonesia, tidak. Oleh karena itu, dia telah melanggar ideologi negara. PIK 2, PIK 1, Aguan dan Antoni Salim adalah pelaku subversif. Telah merombak, telah menginjak-injak, bahkan telah menggantikan ideologi Pancasila. Oleh karena itu, perlawanan kita semua ini di samping keyakinan agama, amar ma'ruf nahi munkar, juga membela ideologi negara Pancasila, juga membela konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang telah diinjak-injak, dirusak oleh segelintir orang yang namanya tuan-tuan kapitalis, feodalis, dan mereka yang dengan uang bisa membeli segalanya. Negara Indonesia ini dibeli. Banten ini sudah tergadaikan. PIK 2, PIK 1 adalah contoh daripada penjualan kedaulatan negara. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain sekarang. Tangkap Aguan. Tangkap Aguan.
tangkap Aguan sekarang juga. Siapa bosnya Aguan? Joko Widodo. Joko Widodo ini tangkap dulu oleh kita, yuk. Serahkan ke petugas aparat, proses adili. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Banten melawan. Jawa Barat membantu masyarakat Banten. Jakarta membantu masyarakat Banten. Seluruh provinsi Indonesia membantu masyarakat Banten untuk membebaskan kembali negaranya, membebaskan kembali tanahnya dari kekuasaan asing, Aguan, Antoni Salim, dan Joko Widodo. Kita bebaskan, kita merdekakan lagi tanah kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One K1 TV1